ini kalian semua diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar lagi di kelas ini. Oke. Sebelumnya kita mulai berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum pembelajaran untuk menunjukkan sifat nasionalisme kalian, coba kalian berdiri, kita bacakan Pancasila. Ikuti ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh kembali. Baik. Untuk pembelajaran hari ini, silakan kalian buka bab jujur. Sebelumnya saya absen dulu, bukunya dikeluarkan sambil absensi. Dani, Heru, David, Hadir. Devi, Hadir. Fernanda. Yes. Oke, hari ini masuk semua ya. Oke. Kalau sudah bukunya dibuka, kita mulai pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang hidup nyaman dengan KD kita kali ini KD 2.1 yaitu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Taubah ayat 119. Nah, di sini kalian dituntut atau dianjurkan untuk bisa menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari Anda, ya. Baik itu di sekolah, di rumah maupun di lingkungan kalian masing-masing, ya. Jadi insya Allah kalau Anda berperilaku jujur dimanapun itu akan membawa keselamatan bagi Anda sendiri, ya. Oke, sekali lagi sebelum Bukom sampaikan materinya, kalian tahu apa yang dimaksud dengan jujur? Tidak bohong. Tidak bohong. Ada lagi? Ada lagi? Berkata sesuai dengan kenyataan. Oke, lainnya? Oke, jujur itu memang sulit untuk diterapkan bagi anak-anak yang mungkin tidak merasa bahwasanya jujur itu membawa keselamatan. Tetapi kalau kalian tahu sebenarnya arti daripada jujur itu akan membawa keselamatan, insya Allah kalian akan menerapkan perilaku jujur dimanapun berada dan kapanpun dimanapun, ya. Karena orang yang tidak jujur itu akan membawa kehancuran. Oke, coba jujur Mbak, apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Oke. Jujur itu adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Artinya, ya, kalau kalian mengetahui sesuatu itu A misalnya, ya sudah, sampaikan kepada temanmu yang lainnya juga A. Jangan A ditambah B. Ya. Jadi katakanlah sesuai dengan kenyataan yang kalian lihat. Begitu ya, berbicara sesuai dengan kenyataan, tidak dibuat-buat, tidak diandai-andai. Oke? Ada lagi yang tahu pengertian daripada jujur? Ada lagi yang tahu?
Mas. Jujur. Berbicara apa adanya, itu kan sudah jujur, enggak? Baik, hari ini hukum tanya, sudahkah kalian semua menerapkan perilaku jujur dalam keluarga kalian sendiri? Sudah? Yakin? Belum yakin. Oke, satu contoh yang sudah menerapkan perilaku jujur dalam keluarga atau kepada orang tuanya pagi hari ini, silakan angkat tangan. Oke, silakan. Berangkat sekolah dan tidak membolos kepada orang tua. Berangkat sekolah dan tidak membolos. Oke, hari ini karena hukum jam pertama, saya percaya kepada Galih bahwasanya hari ini mau berangkat sekolah dan tidak membolos. Nyatanya hukum di jam pertama tahu Galih sudah ada di kelas dan mengikuti pembelajaran Bu. Oke, saya percaya. Satu contoh lagi yang hari ini jujur, saya minta kalian jujur yang belum menunjukkan sikap jujur terhadap orang tua hari ini, satu contoh aja. Oke, akhirnya ada, silakan. Suruh membayar uang untuk KI, tapi saya pakai sedikit buat tambahan uang saku. Oke, hari ini disuruh untuk membayar KI atau kunjungan industri, tetapi mungkin uang sakumu kurang. Dengan tidak sengaja kalian sudah tidak jujur kepada orang tua, mengambil uang KI untuk jajan. Itu namanya jujur apa enggak? Enggak ya, berarti belum semua siswa hari ini menerapkan perilaku jujur kepada orang tua. Buktinya, salah satu dari teman kalian hari ini ada yang tidak jujur kepada orang tuanya. Minta uang untuk membayar kunjungan industri tetapi belum dibayarkan, bahkan malah untuk buat jajan. Oke, saya harapkan kalian bisa menerapkan perilaku jujur kepada siapapun dan dimanapun, ya. Untuknya untuk kalian sendiri, ya. Yang pertama untuk keselamatan kalian, ya. Yang kedua terhindar dari dosa, ya toh. Yang ketiga itu menunjukkan sikap kalian bahwasanya kalian sudah bisa menerapkan sifat jujur. Yakin kalau jujur itu akan membawa keselamatan. Jadi orang yang tidak jujur itu nanti akan merasa ketakutan, ya, hatinya tidak tenang, takut ketahuan. Itu yang ada di benak orang yang tidak mau menerapkan perilaku. Yakin tidak? Dan hal itu kalian anggap benar apa enggak? Kalau kalian melaksanakan atau melakukan kesalahan, mesti yang ada di hati kalian takut, gelisah, tidak tenang, deg-deg, panik, takut ketahuan. Dan kalau ketahuan nanti mesti kalian harus mempertanggungjawabkan. Begitu ya? Oke. Kalian harus berusaha untuk bisa menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Oke. Selanjutnya, adakah yang sudah tahu jujur itu dibagi menjadi beberapa bagian? Ada yang tahu angkat tangan? Oke, silakan disampaikan. Jujur ada 3 macam, yaitu 1. Jujur dalam niat dan kehendak. 2. Jujur dalam ucapan. 3. Jujur dalam perbuatan. Oke, jujur itu dibagi menjadi berapa bagian? 3. Seperti yang disampaikan tadi, yang pertama jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua jujur dalam berkata. Yang ketiga jujur dalam perbuatan. Oke, sudah pahamkah ketiga pokok ini? Insya Allah. Jujur dalam yang pertama tadi apa? Niat dan kehendak. Jadi jujur dalam niat dan kehendak, kalian harus pertama kali untuk melaksanakan sesuatu itu harus
dengan niat yang baik, ya. Oke. Kemudian yang kedua jujur dalam ucapan. Jadi antara ucapan dan realitas atau kenyataan itu harus sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Jadi dalam keadaan apapun, dalam berbuat apapun, kalian juga harus bisa menerapkan perilaku jujur, ya. Perbuatan kalian ya harus diiringi dengan perilaku jujur. Untuk penugasan hari ini, ya silahkan saya berikan dulu kertasnya. Oke. Dikerjakan soal yang Bukom kasihkan, ya. Silahkan kalian menulis sikap atau perilaku jujur dan tidak jujur yang sudah kalian lakukan. Mulai dari sekarang, 1 menit. Saya harap jujur, ya. Jujur, apa yang tidak jujur dan apa yang sudah kalian jujur. Sesuai dengan kenyataan yang sudah kalian terapkan. Sudah selesai semuanya? Bukom minta kalian menyampaikan apa yang sudah kalian kerjakan, apa yang sudah kalian tulis sesuai dengan instruksi Bukom. Oke, silakan Mas disampaikan hasilnya. Pamit untuk bekerja kelompok dan tidak lebih bermain. Disampaikan itu apa? Semua dibaca hasilnya. Perilaku jujur. Pamit untuk bekerja kelompok dan tidak lebih bermain. Terus? Semua dibaca. Memberikan informasi kepada orang tua saat penilaian rapor. Disuruh membeli beras tanpa melebihkan harganya kepada orang tua. Sudah. Yang lainnya yang tidak jujur hari ini? Diberi uang saku dari orang tua untuk beli sarapan sekolah, tetapi malah saya berikan bensin. Malah diberikan bensin. Oke. Ini adalah jujur membawa kebaikan. Ya, seharusnya buat beli sarapan malah dibuat untuk beli bensin. Insya Allah itu tidak akan membawa kepada yang sengsara. Ya, coba kalau beli nasi tetapi tidak bisa beli bensin, akhirnya tidak jarang sampai sekolah, kan malah ribet. Ya toh? Oke, lanjutnya. Coba depannya disampaikan. Aku tidak jujur. Disampaikan secara keseluruhan dari soal nomor 1 dan soal nomor 2. Aku tidak jujur dikasih uang oleh orang tua buat bensin, tidak diberikan tapi buat jajan. Aku jujur meminta uang saku tambahan untuk uang kas. Aku tidak jujur dari rumah berangkat sekolah tapi tidak sampai sekolahan. Perilaku jujur, tidak mencuri barang dari teman. Oke, ini malah kebalikan ya. Dikasih uang untuk beli bensin, tetapi malah untuk jajan, kebalikannya. Ya, inilah keunikan daripada antara siswa satu dengan yang lainnya. Oke, yang selanjutnya satu lagi, coba. Perilaku jujur atau mengembalikan Keras coba, keras. mengembalikan uang yang jatuh kepada pemiliknya. Tidak jujur atau mencuri uang orang tua untuk uang saku. 2. Pamit izin ke kamar mandi malah pergi ke kantin. 3. Tidak Uang oleh orang tua buat bensin, tidak diberikan tapi buat jajan. Aku jujur meminta uang saku tambahan untuk uang kas. Aku tidak jujur dari rumah berangkat sekolah tapi tidak sampai sekolahan. Perilaku jujur, tidak mencuri barang dari teman. Oke, ini malah kebalikan ya. Dikasih uang untuk beli bensin, tetapi malah untuk
untuk jajan, kebalikannya ya. Inilah keunikan daripada antara siswa satu dengan yang lainnya. Oke, yang selanjutnya satu lagi, coba Perilaku jujur, satu mengembalikan keras, coba keras. mengembalikan uang yang jatuh kepada pemiliknya. Tidak jujur, satu mencuri uang orang tua untuk uang saku. Dua, pamit izin ke kamar mandi malah pergi ke kantin. Tiga, tidak mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua. Oke. Secara otomatis kalau kalian saya paksa untuk menuliskan atau menjawab soalnya bukom, yang pertama menulis perilaku jujur kalian, dan yang kedua menulis perilaku yang tidak jujur pada kalian. Satu hari ini saja ternyata semuanya kalau dalam bentuk tulisan jujur toh? Jujur. Tadi bukom tanya awalnya, sudahkah kalian jujur semua hari ini? Sudah. Tetapi ketika bukan kasih soal, ternyata juga ada yang tidak jujur. Nah, dari sini bisa Ibu simpulkan bahwasanya kalian memang harus benar-benar menerapkan perilaku jujur, ya. Walaupun perbuatan Anda tidak dilihat oleh orang lain ataupun tidak dilihat oleh orang tua kalian, tetapi yakinlah bahwasanya semua gerak-gerik kalian, ya, semua aktivitas kalian ada yang mengawasi, ya. Siapa yang mengawasi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalian harus takut kepada yang di atas, bahwasanya semuanya itu atas dasar pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersifat jujurlah atau bersikap jujurlah kalian kepada siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, walaupun ada istilahnya peluang untuk tidak jujur, tetapi kamu harus tetap melaksanakan perilaku jujur karena kalian yakin, kalian tahu kalau Allah itu mengawasi kalian. Allah selalu ada di sekeliling kalian, ya, mengawasi apa yang telah kalian perbuat. Begitu ya? Pertemuan hari ini terkait dengan menunjukkan perilaku jujur dengan dalam kehidupan sehari-hari sudah selesai. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi yang sama, ya. Kita sebagainya yaitu menampilkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah.